Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji, yang saya hormati Ibu Yulia Arisnani Widyaningsih, MBA PhD. Saya mahasiswa MMUGM akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli ulang pada produk mie instan sehat. Kesibukan yang tinggi menuntut makanan serba cepat dan praktis. Hal ini menimbulkan perubahan pola konsumsi yang cenderung tidak sehat dan memilih makanan cepat saji, salah satunya mie instan. Pola konsumsi yang keliru akan merugikan tubuh karena dapat menimbulkan berbagai penyakit degeneratif. Jika dilihat, kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjalankan pola hidup sehat tergolong masih rendah. Berdasarkan data Riskesdes tahun 2018, persentase penduduk yang menderita obesitas meningkat 21,8%, di mana angka harapan hidup masyarakat Indonesia sebesar 71,48%, dengan rata-rata usia produktif hanya mencapai 62 tahun. Jika dilihat menurut World Instant Noodle Association tahun 2021, selama 5 tahun berturut-turut Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara konsumsi mie instan terbanyak di dunia. Tingginya konsumsi mie instan ini didukung oleh Suksesnas tahun 2020 yang mendapati sebanyak 248,7 juta masyarakat Indonesia atau sekitar 92% pernah mengkonsumsi mie instan. Dibuktikan komoditas lain seperti tepung terigu sebagai bahan utama mie mengalami peningkatan sebesar 20,36% atau konsumsi mie itu sendiri meningkat sebesar 12,53%. Sedangkan terjadi penurunan konsumsi nasi per kapita sebesar 8,10% yang artinya terjadi peralihan konsumsi dari makanan pokok berupa beras ke komoditas lain. Namun sayangnya, mie instan pada umumnya memiliki ketergantungan terhadap zat aditif yang digunakan untuk meningkatkan umur simpan, tekstur, dan kualitas dari mie instan, di mana zat aditif ini memiliki efek jangka panjang yang tidak baik bagi kesehatan. Selain itu, studi dilakukan oleh Center for Food Safety mengemukakan bahwa dalam beberapa sampel mie instan yang diteliti mengandung asupan natrium, kalori, dan total lemak yang cukup tinggi. Kandungan karbohidrat olahan yang tinggi ini namun rendah serat, secara keseluruhan dapat berkontribusi terhadap peningkatan faktor resiko kardiometabolik. Tentunya kandungan gizi dalam mie instan belum dapat mencukupi kebutuhan tubuh atau dapat dikatakan tidak seimbang. Masalah kesehatan terkait nilai gizi dan zat aditif yang terkandung dalam mie instan menjadi perhatian. Kekhawatiran ini maka mulai bermunculan inovasi mie instan sehat yang dibuat menggunakan bahan-bahan alami dan melalui pemrosesan yang lebih sehat. Terlebih setelah adanya pandemi COVID-19 yang didukung hasil survei Asia Pacific Health Inertia tahun 2021 menunjukkan 75% responden Indonesia mulai mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, di mana mie instan sehat ini bisa menjadi pilihan konsumsi mie instan yang lebih sehat dibandingkan mie instan biasa. Beberapa merek mie instan sehat yang dipasarkan di Indonesia antara lain Lemonilo, Alami, Tropicana Slim, Ladang 5, Lingkar Organik, Organic Center, Jiwa Pagi, Nutribi, dan lainnya. Kemunculan mie instan sehat ternyata belum dapat menyaingi merek-merek mie instan biasa yang sudah ada sebelumnya. Jika dilihat dari data Top Brand Award tahun 2022, penjualan mie instan di Indonesia sendiri masih didominasi oleh merek-merek mie instan seperti Indomie dengan rata-rata penjualan tiap tahunnya sekitar 70%, dilanjutkan merek mie sedap dan Sarimi. Sedangkan untuk merek mie instan sehat dicontohkan di sini adalah Tropicana Slim yang menyatakan penjualannya masih di bawah 1%. Kemudian merek Lemonilo sebagai merek mie instan paling terkenal di Indonesia, meskipun penjualannya terus meningkat setiap tahunnya, namun di 2021 sales value-nya hanya mencapai 6,3% untuk variasi mie goreng. Kurangnya popularitas mie instan sehat ini dikarenakan salah satunya konsumen masih memiliki sejumlah hambatan dalam mengkonsumsi produk. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih aktual, peneliti melakukan wawancara kepada 4 orang konsumen yang pernah mengkonsumsi produk mie instan sehat, di mana masing-masing memberikan keterangan tidak jauh berbeda mengenai masalah hambatan terkait pembelian mie instan sehat, yaitu ketersediaan harga yang tinggi dan cita rasa. Sejalan yang dikatakan Hartner, yang menyoroti berbagai faktor sebagai pencegah utama dalam pembelian, diantaranya adanya ketersediaan yang terbatas, harga yang tinggi, ketidakpuasan cita rasa, skeptisisme pada label, kecacatan produk, dan strategi pemasaran yang kurang memadai. Kemunculan produk mie instan sehat sebenarnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang gemar mengkonsumsi mie instan. Komposisi bahan dan proses pembuatan mie instan sehat yang lebih sehat menjadi alasan konsumen memilih produk mie instan sehat dibandingkan mie instan biasa. Namun, popularitas mie instan sehat yang cenderung rendah masih perlu diteliti. Salah satunya dikarenakan konsumen masih memiliki sejumlah kendala ketika mengkonsumsi maupun melakukan pembelian produk mie instan sehat.
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan maupun menghambat sikat yang kemudian mempengaruhi niat beli ulang pada produk mie instan sehat. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pengambilan keputusan, di mana konsumen mengetahui kebutuhannya, mereka akan mencari alternatif informasi dan mengevaluasi pilihan tersebut sehingga konsumen dapat memutuskan apakah akan melakukan pembelian atau tidak. Selanjutnya adalah teori perilaku terencana atau yang biasa disebut teori open behavior, di mana teori ini telah berhasil diterapkan pada berbagai perilaku manusia dan memberikan kontribusi besar untuk menjelaskan hubungan niat yang antecedennya adalah perilaku aktual. Keyakinan perilaku akan membentuk sikap yang dianggap menguntungkan atau tidak menguntungkan yang mengarah pada pembentukan niat berperilaku. Berikut definisi tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini menurut para ahli. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis dalam penelitian ini. Berikut ini adalah model hipotesis dalam penelitian ini, di mana terdapat 6 hipotesis yang diajukan. Penelitian ini terdiri dari 5 variabel bebas, yaitu kesadaran kesehatan, pengetahuan produk, norma subjektif, paparan media, serta hambatan yang dipersepsikan, dan 2 variabel terikat, yaitu sikap dan niat beli ulang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Desain dari penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Jenis pengambilan sampel menggunakan metode non-probability purposive, di mana metode pengambilan sampel dalam memilih responden berdasarkan kriteria yang ditentukan, yaitu responden berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, bertempat tinggal di Indonesia, dan pernah mengkonsumsi produk mie instan sehat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui metode survei dengan membagikan kuesioner secara daring. Sampel yang digunakan sebanyak 211 responden. Berikut definisi operasional tiap variabelnya beserta item kuesioner yang digunakan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan software Smart PLS. Terdapat 2 analisis yang dilakukan. Yang pertama untuk pengujian instrumen melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua untuk uji model struktural melalui adjusted R-square dan pengujian hipotesis. Selain itu dilakukan analisis statistik deskriptif dan uji kecocokan model. Berikut profil responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan domisili. Selanjutnya, profil responden berdasarkan frekuensi konsumsi mie instan dan merek mie instan sehat yang pernah dikonsumsi. Berikut uji validitas konvergen. Dilihat dari tabel cross loading, didapatkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai loading di atas 0,5 dan mengelompok sesuai variabel masing-masing. Selanjutnya, dilihat dari nilai AVE bahwa semua variabel memiliki nilai di atas 0,5, yang artinya seluruh item telah memenuhi syarat validitas konvergen dan dinyatakan valid. Untuk uji validitas diskriminan, dilihat dari tabel Fornell-Laker Regression, didapatkan nilai kuadrat AV atau yang dicetak tebal dari setiap variabel lebih besar dari nilai korelasi antar variabel yang berada di bawahnya. Maka seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas diskriminan atau dinyatakan valid. Kemudian dilakukan uji reliabilitas. Jika dilihat nilai pada Cronbach alpha dan composite reliability dari setiap variabel adalah di atas 0,7, maka seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, nilai rata tertinggi ada pada variabel kesadaran kesehatan dengan nilai min sebesar 4,124 yang termasuk ke dalam interval tinggi, yang artinya responden memiliki kesadaran kesehatan yang tinggi. Sedangkan nilai rata terendah ada pada variabel hambatan yang dipersepsikan dengan nilai min sebesar 2,324 yang termasuk ke dalam interval yang rendah, yang artinya responden menilai hambatan yang dipersepsikan tergolong rendah. Kemudian, berdasarkan perhitungan standar deviasi, diketahui norma subjektif menghasilkan nilai standar deviasi tertinggi yaitu 1,033, yang artinya jawaban responden pada variabel ini cukup bervariasi pada skala 1 sampai dengan 5. Sedangkan nilai standar deviasi terendah berasal dari variabel sikap, yaitu sebesar 0,8, yang artinya jawaban responden pada variabel ini hampir sama atau kurang bervariasi dibandingkan variabel lain. Selanjutnya merupakan hasil uji kecocokan model, di mana dari hasil nilai indeks yang tertera pada tabel goodness of fit model dinyatakan model dalam penelitian ini memiliki nilai kecocokan yang baik.
Nilai adjusted R-square dari variabel sikap adalah 47,1%, yang menunjukkan variabel kesadaran kesehatan, pengetahuan produk, norma subjektif, paparan media, dan hambatan yang dipersepsikan mampu menjelaskan variabel sikap sebesar 47,1%. Kemudian nilai adjusted R-square dari variabel niat beli ulang adalah 54,1%, yang menunjukkan variabel kesadaran kesehatan, pengetahuan produk, norma subjektif, paparan media, hambatan yang dipersepsikan, dan sikap mampu menjelaskan variabel niat beli ulang sebesar 54,1%. Kemudian pengujian model struktural didapatkan nilai original sampel yang bernilai positif, yang artinya seluruh hubungan antar variabel memiliki pengaruh positif kecuali pada hubungan variabel hambatan yang dipersepsikan terhadap sikap memiliki pengaruh negatif. Untuk nilai tes statistik kecuali H4 terhadap sikap memiliki nilai yang lebih besar daripada t-table, yaitu 1,96, dan p-value untuk seluruh hipotesis kecuali H4 yang lebih kecil dari nilai alfa 5% atau 0,05. Oleh karena itu, seluruh hipotesis dinyatakan terdukung kecuali H4 yang artinya tidak terdukung. Hipotesis 1 adalah terdukung, di mana kesadaran kesehatan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap sikap, yang artinya semakin tinggi kesadaran kesehatan yang dimiliki oleh konsumen, maka semakin baik sikap terhadap pembelian produk mie instan sehat. Konsumen yang sadar kesehatan akan lebih sering memikirkan masalah kesehatan. Mereka akan berusaha menerapkan pola hidup yang sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang dianggap lebih menyehatkan, di mana mie instan sehat merupakan pilihan konsumsi mie instan yang lebih sehat dibandingkan mie instan biasa, sehingga konsumen dengan kesadaran kesehatan yang tinggi akan memiliki sikap yang baik terhadap perilaku pembelian produk mie instan sehat. Perusahaan sebaiknya memfokuskan pasar mereka pada segmen konsumen tertentu, yaitu individu yang peduli terhadap masalah kesehatan dengan lebih meyakinkan pada konsumen potensial ini. Hipotesis kedua adalah terdukung, di mana pengetahuan produk memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap sikap, yang artinya semakin tinggi pengetahuan produk yang dimiliki oleh konsumen, maka semakin baik sikap konsumen terhadap perilaku pembelian produk mie instan sehat. Pengetahuan yang dimiliki mengenai karakteristik produk mie instan sehat akan membimbing konsumen dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pilihan konsumsi mie instan, dan mereka dapat membedakan produk dengan mie instan biasa. Oleh karena itu, konsumen yang memiliki pemahaman yang baik tentunya akan membentuk sikap yang mendukung perilaku terkait pembelian produk mie instan sehat. Perusahaan perlu membangun persepsi produk yang positif tentang mie instan sehat melalui aksesibilitas informasi yang objektif. Penyampaian informasi produk lebih menyoroti perbedaan mie instan sehat dengan mie instan biasa yang menjadi fokus utama dari pesan pemasaran. Hipotesis 3 adalah terdukung, di mana norma subjektif memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap sikap, yang artinya semakin tinggi norma subjektif pada konsumen, maka akan semakin baik sikap konsumen terhadap perilaku pembelian produk mie instan sehat. Menurut data Hofstede Insight tahun 2022 menyatakan Indonesia merupakan negara dengan masyarakat kolektif, di mana melihat kelompok sebagai bagian dari mereka. Produk mie instan sehat cukup banyak direkomendasikan sebagai pilihan konsumsi mie instan yang lebih sehat, sehingga membuat orang yang mendengarnya tertarik untuk membeli produk tersebut. Ketika konsumen merasa bahwa orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar mendukung konsumsi mie instan sehat, mereka cenderung mengadopsi perilaku yang diarahkan pada jenis konsumsi ini. Dari penjelasan tersebut, maka norma subjektif secara signifikan mempengaruhi pilihan makanan konsumen sehingga membentuk sikap positif terhadap pembelian produk mie instan sehat. Perusahaan perlu mengetahui siapa saja atau tokoh yang sekiranya berpeluang memberikan pengaruh kuat terhadap keputusan pembelian produk mie instan sehat. Tujuannya adalah membentuk keyakinan dan kepercayaan konsumen terhadap produk mie instan sehat dengan memberikan informasi yang lebih akurat dan kredibel. Hipotesis 4 adalah tidak terdukung, di mana paparan media tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap terkait pembelian produk mie instan sehat. Ketidakterdukungan hipotesis dapat dijelaskan karena adanya argumentasi alternatif yang mungkin terjadi, yaitu informasi terkait isu kesehatan yang berhubungan dengan konsumsi mie instan tidak tersampaikan dengan baik di masyarakat. Ketimbang isu kesehatan yang berkaitan tentang konsumsi mie instan, iklan atau konten promosi mie instan biasa nampaknya jauh lebih sering dilihat oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat masyarakat kesulitan untuk menemukan berita atau pesan informatif yang dinilai bermanfaat bagi kesehatan. Jadi berdasarkan fenomena ini, sangat wajar jika paparan media terkait isu konsumsi mie instan tidak berpengaruh terhadap sikap. Hipotesis 5 adalah terdukung, di mana hambatan yang dipersepsikan memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap sikap, yang artinya semakin tinggi hambatan yang dipersepsikan oleh konsumen, maka semakin rendah sikap terkait pembelian produk mie instan sehat. Begitu juga sebaliknya. Pertama adalah
masalah ketersediaan. Dibandingkan mie instan biasa, produk mie instan sehat lebih sulit ditemukan dan jumlahnya terbatas. Permasalahan kedua adalah harga jual mie instan sehat yang lebih mahal. Ketiga, perbedaan komposisi dari mie instan sehat ini mungkin saja menghasilkan rasa, tekstur, maupun aroma yang berbeda yang mungkin membuat sebagian konsumen kurang menyukainya. Dan terakhir, mengenai pelabelan kemasan yang buruk. Diketahui beberapa mie instan sehat merupakan produk UMKM di mana informasi yang tertera pada label kemasan terkadang masih belum terstandarisasi. Hal ini dapat membuat konsumen ragu terhadap kebenaran informasi yang ditampilkan atau kurang dapat memahami informasi yang ada. Namun, seiring waktu, pemasaran produk mie instan sehat sudah mulai meluas. Beberapa produk seperti merek Lemonilo, Jiwa Pagi, dan Nutrimi cukup mudah ditemukan di minimarket terdekat. Untuk memenangkan pasar, terkadang mereka menjual produk dengan harga promo. Cita rasanya pun sudah mulai bervariasi, seperti merek Lemonilo yang mengeluarkan variasi rasa pedas Korea dan rendang Padang. Label kemasan juga dibuat semenarik mungkin dengan mencantumkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami atau disesuaikan dengan aturan label kemasan pangan olahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka jika ditinjau kembali, nilai rata pada variabel ini memiliki penilaian yang tergolong rendah, yang artinya konsumen sudah tidak terlalu merasakan hambatan sehingga meningkatkan sikap terkait pembelian produk mie instan sehat. Hipotesis 6 adalah terdukung, di mana sikap memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap niat beli ulang pada produk mie instan sehat. Yang artinya semakin tinggi sikap konsumen, maka semakin tinggi pula niat untuk membeli kembali produk mie instan sehat. Pada tahap ini, konsumen telah menentukan pilihan mereka yang didasari atas berbagai pertimbangan, yaitu beberapa faktor yang diselidiki pengaruhnya sebelumnya. Sikap berkembang dari apa yang diyakini mewakili penilaian yang disukai dan tidak disukai yang dapat membimbing mereka ke suatu niat. Penilaian tersebut dihubungkan dengan anggapan bahwa mengkonsumsi mie instan sehat merupakan pilihan yang bijak, menguntungkan bagi kesehatan. Penilaian yang baik ini akan membentuk sikap konsumen yang selanjutnya akan meningkatkan kemungkinan konsumen melakukan pembelian ulang terhadap produk mie instan sehat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menekankan pentingnya memperbaiki variabel yang menghambat pembelian dan memaksimalkan variabel-variabel yang mendukung sikap pada perilaku pembelian produk mie instan sehat. Ketika motivasi konsumen untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat diimbangi dengan kemudahan dan kenyamanan untuk memperoleh barang, tentunya akan meningkatkan peluang konsumen untuk melakukan pembelian kembali. Hal ini tentu akan berpengaruh dengan meningkatnya performa perusahaan yang berimbas pada penjualan produk yang lebih tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Kesadaran kesehatan, pengetahuan produk, dan norma subjektif terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap sikap terkait pembelian produk mie instan sehat. Sedangkan hambatan yang dipersepsikan terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap sikap terkait pembelian produk mie instan sehat. Paparan media tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap sikap terkait pembelian produk mie instan sehat. Sikap secara signifikan terbukti berpengaruh positif terhadap niat beli ulang pada produk mie instan sehat. Berikut adalah keterbatasan penelitian dan rekomendasi penelitian mendatang. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan penyebaran karakteristik responden yang lebih merata dengan ukuran sampel yang lebih tinggi. Menguji model yang dimodifikasi dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang ada, menambahkan variabel lain maupun variabel moderator, mempertimbangkan profil konsumen atau faktor sosiodemografi sebagai variabel yang memiliki pengaruh. Pengujian menggunakan studi kualitatif untuk memperkuat model teoritis, studi longitudinal yang meneliti perubahan sikap dan niat pembelian agar menjadi perilaku pembelian yang sebenarnya. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.